Ketika almarhum wafat, semua harta yang ditinggalkan sudah resmi menjadi miliknya ahli waris. Dan suami atau ayah daripada anak almarhumah itu adalah salah satu ahli waris, bukan satu-satunya ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah bunda wabarakatuh. yang baik hati, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian warisan. Seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait masalah warisan yang seru untuk kita ambil pelajaran dan kita bahas bersama-sama di kesempatan kita kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, silakan. Baik Ustadz, di sini Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk ke sosmed muslim. Pertanyaan pertama dari Instagram yaitu Dio domisili Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkonsultasi tentang masalah warisan yang terjadi dalam keluarga saya. Ibu saya baru saja meninggal dunia sekitar 6 bulan yang lalu. Almarhumah memiliki harta warisan berupa rumah senilai 1 miliar rupiah. Ahli waris terdiri atas suami dan 4 orang anak. Saya adalah anak keempat, ketiga kakak-kakak saya perempuan. Seluruh anak sepakat untuk membagi warisan secepatnya sesuai syariat Islam, namun ayah sedikit menolak karena khawatir setelah harta warisan dibagikan, seluruh anaknya tidak ada yang mempedulikan keadaannya. Saya sebagai anak yang paling bungsu dapat memahami perasaan ayah yang tidak ingin tergesa-gesa membagi warisan. Namun ketiga kakak saya justru memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Menurut mereka, justru warisan almarhumah harus segera dibagikan karena jika kelak ayah menikah lagi, maka urusan warisan almarhumah ibu sudah selesai dibagikan kepada ahli waris. Setelah melewati perdebatan yang panjang, ayah akhirnya mengizinkan pembagian meski masih dirundung perasaan kecewa dan tidak ikhlas. Pertanyaan saya Ustadz, jika ayah saya belum ridho warisan ibu dibagikan, apakah pembagian masih tetap sah? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Baik, Pak Dio dari Jakarta Selatan, ya, beliau bertanya tentang masalah waris di keluarganya. Ibu beliau wafat meninggalkan harta 1 miliar rupiah, ya. Kemudian ahli warisnya terdiri dari seorang suami, kemudian 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Yang menjadi masalah di sini adalah bahwa salah satu ahli waris dari almarhumah, yaitu suami beliau, alias ayah daripada anak-anak beliau, ya, menolak untuk kemudian segera membagi waris karena alasan tadi takut ya, anak-anaknya kemudian meninggalkan beliau ya setelah dibagi waris gitu. Nah, apakah kemudian ahli waris berdosa atau salah ketika ingin membagi waris secepatnya padahal ayah tidak mau secepatnya gitu ya. Nah, jadi setelah almarhum wafat ya, harta beliau itu sudah menjadi haknya ahli waris. Itu dicatat ya. Ketika almarhum wafat, semua harta yang ditinggalkan sudah resmi menjadi miliknya ahli waris. Dan suami atau ayah daripada anak almarhumah itu adalah salah satu ahli waris, bukan satu-satunya ahli waris, tapi salah satu ahli waris ya. Di mana dalam syariat suami itu mendapatkan hak 1/4 dari hartanya almarhumah istri ya ketika punya anak gitu. Nah, 3/4-nya atau sisanya itu menjadi haknya anak gitu. Nah, ketika anak ingin meminta haknya untuk bagi waris, maka tidak berdosa ya. Ketidakridhoan ayah itu sebetulnya tidak mempengaruhi sahnya bagi waris ya, karena membagi waris itu kan sudah ada aturannya dalam syariat kita. Kita bagi waris bukan berarti ingin menguasai harta orang ya, tapi kita ingin menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma tentu saja di sini karena ada mungkin kekhawatiran ayah, tentu anak-anak harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ya. Bagaimana caranya supaya ayah tidak merasa khawatir anak-anaknya meninggalkan dia. Komunikasi dengan baik ya. Kemudian jelaskan bahwa ini bukan masalah siapa yang berhak, bukan masalah kita ingin menguasai harta, tapi kita ingin menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah laksanakan bagi waris tetap sesuai dengan aturannya, tapi kita mengkomunikasikan dengan baik ya, dengan lemah lembut, dengan cara yang halus ya, jangan sampai ayah itu kemudian merasa tersinggung ya, atau misalnya merasa ada kekhawatiran anaknya meninggalkan dia dan seterusnya, maka aturan waris bisa dilaksanakan tanpa kemudian bisa menyinggung perasaan dari bapak kita. Saya kira itu ya. Baik, jadi kuncinya itu komunikasi yang baik aja ya Pak Ustadz? Iya, betul. Baik Pak Ustadz, sini ada pertanyaan turunan dari Oke. Dio, domisili Jakarta Selatan. Jadi setelah harta warisan dibagikan sesuai dengan ayah, ketiga kakak perempuan saya sudah tidak lagi mengunjungi dan mengurus ayah. Oke. Padahal kondisinya sudah tua dan tidak berdaya.
Setiap kali saya menjenguk, ayah masih saja mengungkit ketidakikhlasannya dalam permasalahan warisan ibu. Pertanyaan saya Ustadz, apakah tindakan kami yang menekan pembagian warisan termasuk durhaka terhadap orang tua? Lantas sejauh mana kewajiban syariat seorang anak dalam merawat dan menemani orang tua tunggal yang masih hidup? Iya, iya. Bagi warisnya bukan sebuah dosa karena itu memang sudah aturannya seperti itu gitu ya. Tinggal nanti adalah bagaimana cara melaksanakannya. Ya jangan sampai kemudian malah setelah dibagi waris anak-anaknya meninggalkan ayahnya. Justru setelah bagi waris itu ada kewajiban lebih ya dari anak-anak. Karena istri beliau sudah tidak ada, sudah wafat, maka nanti ya tentu siapa yang mengurus ayahnya? Ya anak-anaknya lah, siapa lagi gitu ya. Maka anak-anak punya kewajiban tambahan gitu. Harusnya bukan malah meninggalkan. Ya justru kenapa anak itu kemudian dapat warisan lebih banyak daripada pasangan daripada almarhum. Ayah cuma dapat 1/4 suaminya ya. Selebihnya kan hak anak-anak. Kenapa? Karena anak itu punya tanggung jawab lebih. Mereka yang menanggung nafkah daripada ayahnya sepeninggal pasangannya gitu. Bahkan ketika masih hidup pun orang tua itu wajib dinafkahi oleh anaknya ketika orang tuanya tidak mampu dan anaknya memang ada yang mampu. Maka anak yang mampu ini wajib menafkahi orang tuanya gitu. Nah, jadi justru ketika meninggalkan itu ya itu dosanya double ya. Pertama dia memutus hubungan silaturahim ya dengan kerabat. Bahkan kata Rasulullah memutus silaturahim itu menyebabkan orang tidak akan bisa masuk surga kan. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Yang kedua ya ini bukan kekerabat biasa kepada orang tua sendiri. Dimana kalau kepada orang tua sendiri itu ada ancaman yang lebih, yaitu disebut dengan uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu termasuk dosa besar gitu ya. Jadi memutus silaturahim, durhaka sama orang tua itu udah dosanya udah kuadrat itu ya, sudah double ya. Terlebih kemudian yang ketiga, meninggalkan kewajiban nafkah untuk orang tua. Jadi triple ya dosanya, triple combo ya. Memutus silaturahim, durhaka sama orang tua, kemudian meninggalkan kewajiban nafkah pada orang tua. Maka kita sebagai anak yang paham, kalau bisa kita mengingatkan kepada kakak-kakaknya yang meninggalkan tersebut bahwa ini ada kesalahan, ya kita nasihati dan seterusnya ya. Memang warisan adalah hak kita, tetapi caranya harus benar, caranya harus dengan baik ya. Jangan sampai kemudian kita ingin mendapatkan harta di dunia yang tidak seberapa dengan mengorbankan hubungan baik dengan orang tua yang akibatnya bisa luar biasa di akhirat nanti. Saya kira itu. Baik. Nah, Ustadz, ada pertanyaan datang lagi nih dari sosial media kita, dari Instagram. Namanya Lala, domisili Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai pembagian warisan dari nenek saya yang meninggal dunia pada 5 tahun yang lalu. Oke. Warisan dari kemudian almarhumah neneknya memiliki harta warisan berupa 2 rumah senilai 1 miliar rupiah dan 2 rumah 1 M ya. Ya. Kemudian tabungan sebesar 500 juta rupiah. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya bercerita sedikit tentang riwayat keluarga saya. Nenek memiliki 5 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak nomor 1, 2, dan 3 sudah meninggal lebih dulu. Anak nomor 4 dan 5 meninggal dunia setelah nenek wafat. Di antara 5 anak tersebut yang memiliki keturunan hanya nomor 1 dan nomor 5. Anak dari nomor 1 bernama Indra. Sementara anak dari nomor 5 adalah saya. Pertanyaannya Ustadz, apakah Indra termasuk ahli waris nenek? Pasalnya, orang tua Indra sudah wafat sebelum nenek meninggal dunia. Oke. Dan apakah saya termasuk ahli waris nenek? Ya. Udah? Pasalnya saya wafat 3 tahun. Pasalnya ayah saya wafat 3 tahun setelah nenek meninggal dunia. Oke. Iya, jadi ini panjang ya pertanyaannya. Jadi coba kita pelan-pelan kita urutkan ya. Pertama bahwa nenek wafat ya, meninggalkan warisan tadi 2 buah rumah ya, 2 unit rumah, kemudian tabungan 500 juta ya. Di mana ahli warisnya ada 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan ya, dan semuanya sudah wafat sekarang. 1, 2, 3 wafat sebelum nenek. Dan yang keempat dan kelima itu wafatnya setelah nenek. Artinya ini warisan udah lama nih gak dibagi-bagi ya, sampai ahli warisnya meninggal semua. Nah, pertanyaan adalah
yang punya anak daripada anak-anak tadi itu ada berapa? Cuma 2 ya? Cuma 2. Iya. Mm-mm. Nomor satu dan Nomor 1 dan Nomor 1 dan nomor 5. Betul. Nomor 1 ini laki-laki atau perempuan ya anaknya? Laki-laki. Laki-laki. Nomor 5 Perempuan Ustaz. Lala. anak nenek nomor 5. Lala kan cucunya kan? Iya. Cucunya. Oke, nah, orang tuanya Lala itu yang anaknya perempuan. nenek perempuan Betul. atau laki-laki? Laki-laki kayaknya ya. Laki-laki. Saya dengar tadi laki-laki ya. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, gitu. Yang ahli waris itu kan cucu dari anak laki-laki. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang begini konsepnya ada. Dalam hukum Islam itu, dalam ilmu faraid, yang meninggal duluan itu mewariskan harta kepada yang meninggalnya belakangan, gitu ya. Jadi kita harus tahu siapa yang meninggal duluan, siapa yang meninggal belakangan untuk penentuan siapa yang menjadi ahli waris kayak gitu. Nah, sekarang 1, 2, 3 anak nomor 1 sampai nomor 3 itu sudah wafat sebelum nenek. Artinya secara hukum waris mereka itu bukan ahli waris karena meninggalnya sebelum nenek. Ya, jadi dari nenek itu nggak dapat warisan karena mereka sudah meninggal duluan gitu. Pertanyaannya kemudian adalah salah satu anak yang meninggal duluan tadi itu punya anak, yaitu siapa namanya? Indra tadi ya. Nah, apakah Indra itu dapat warisan gitu? Nah, tergantung apa? Nomor 4 dan 5 itu anaknya laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki. Oh, kalau ada laki-laki berarti cucu ini terhijab, terhalang. Berarti Indra itu dia nggak dapat warisan. Ya, karena masih ada anaknya almarhum yang masih hidup, yang mana dia adalah laki-laki. Kecuali kalau 4 dan 5 itu anaknya perempuan semua. Nah, cucu bisa dapat itu. Cucu dari anak laki-laki bisa dapat. Ya, kalau 4 dan 5 itu adalah anak perempuan. Tapi karena ada yang laki-laki tadi ya, salah satunya, maka otomatis Pak Indra alias cucu dari anak yang sudah meninggal duluan itu terhijab, ya, terhalang. Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan cucu dari anak yang masih hidup atau meninggal setelah nenek ya. Tadi siapa namanya? Mbak Lala yang penanya ini ya. Mbak Lala ayahnya meninggal setelah neneknya, gitu ya. Nah, apakah Lala ini dari neneknya dapat warisan apa enggak? Jawabannya nggak dapat. Kenapa? Karena terhijab oleh bapaknya sendiri. Kan bapaknya masih hidup waktu itu kan. Bapaknya masih hidup sehingga Lala ini nggak dapat warisan dari nenek. Oke, berarti kan warisan nenek jatuh kepada anak yang masih hidup. Pak siapa namanya? Bapaknya Pak Lala, kemudian satu lagi kan anak satu lagi. Nah, terus Lala ini dapat nggak dari bapaknya? Nah, karena bapaknya ini meninggal, nah baru dia dapat gitu. Jadi dapatnya bukan langsung dari nenek, tapi dapatnya dari bapaknya kayak gitu ya. Bapaknya dapat dari neneknya, dari ibunya berarti kan. Kemudian nanti dicampur atau ditambah dengan harta yang masih ada ketika wafat, baru turun lagi kepada anak-anaknya, kepada istrinya ya, termasuk Mbak Lala. Jadi Mbak Lala itu dapat warisannya bukan dari nenek. Karena saat neneknya wafat, bapaknya masih hidup, bapaknya Mbak Lala alias anaknya nenek ya, anak laki-lakinya. Nah, baru ketika Mbak Lala ini wafat, baru dia dapat warisan dari bapak gitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah Ustaz. Oke. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Lala. Nenek saya ternyata sempat membuat wasiat tertulis yang isinya ingin mewakafkan setengah harta warisannya ke pembangunan masjid. Dengan demikian, harta warisan yang bisa dibagikan hanya tersisa 750 juta rupiah. Pertanyaannya Ustadz, apakah wasiat nenek wajib dilaksanakan? Pasalnya, setahu saya, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan. Apakah wasiat tertulis yang disampaikan nenek semasa hidup termasuk sah menurut syariat Islam? Ya, baik. Bahwa wasiat itu dalam syariat kita dibatasi. Batasannya berapa? Sesuai dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, tapi anak saya perempuan satu-satunya. Bolehkah saya mewasiatkan 2/3 harta saya buat orang lain? Kata Nabi, jangan. Kalau setengah, jangan. Kalau 1/3, ya sudah, 1/3 as-sulus was-sulusu katsir, kata Rasulullah. 1/3 itu banyak. Jadi maksimal harta yang diwasiatkan adalah 1/3. Karena apa? Karena untuk menjaga haknya ahli waris. Jangan sampai ahli waris nggak dapat apa-apa. Diwasiatkan semua buat masjid, tapi ahli waris nggak dapat apa-apa. Jadi maksimal 1/3. Ya. Nah, ini masalahnya adalah wasiatnya ternyata setengah. Ya. Beliau mewasiatkan setengah harta peninggalannya itu diwakafkan untuk masjid, gitu ya. Nah, ini boleh atau tidak? Nah, kalau semua ahli waris ridho, ya, wasiatnya lebih dari 1/3, itu nggak ada masalah, boleh, ya. Kalau dengan catatan semua ahli waris ridho, bukan terpaksa ya, ridho, ya, ikhlas, rela,
Nah masalahnya kalau ada ahli waris yang masih kecil, ini repot nih gitu ya. Karena kerelaannya kan nggak dianggap gitu. Tapi kalau semua sudah dewasa dan semua menyatakan kami rela memberikan wasiat lebih dari sepertiga, maka itu boleh. Ya, tapi kalau ada ahli waris yang tidak setuju, maka maksimal hanya boleh sepertiga. Berarti kalau berapa tadi harta peninggalannya 1,5 M ya, total 1,5 M, berarti sepertiganya hanya boleh 500 juta. Gitu, tidak boleh lebih daripada 500 juta. Gitu kira-kira. Baik Ustadz, ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Oke. yaitu dari Instagram Rizwan domisili Malang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan, izinkan saya berkonsultasi seputar masalah warisan yang terjadi dalam keluarga saya. Ayah saya wafat 10 tahun yang lalu, harta warisannya berupa rumah seluas 100 meter persegi. Saat itu kami belum melakukan pembagian karena masih menghargai ibu yang masih hidup dan tinggal di rumah tersebut. 1 tahun yang lalu ibu wafat, barulah kami sepakat untuk melakukan pembagian warisan atas rumah tersebut. Ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Tidak ada ahli waris selain yang kami sebutkan. Saya adalah anak pertama, kami bertiga sepakat tidak ingin menjual rumah tersebut, namun ingin membaginya secara fisik dengan membuat sekat. Berhubung saya anak laki-laki, maka sesuai syariat Islam, saya memiliki bagian yang lebih besar. Saya mendapatkan 50 meter persegi dan adik saya mendapatkan 25 meter persegi masing-masing. Pertanyaan saya Ustadz, jika kami melakukan pembagian seperti ini, apakah kami harus segera membuat akte pemecahan atas hak bersama? Bagaimana kalau ahli waris menunda atau tidak mengurus pemecahan sertifikat? Apakah boleh ahli waris tetap menggunakan sertifikat induk? Baik. Ini terkait dengan teknis masalah sertifikat ya, administrasi. Ketika almarhum wafat, warisannya berupa rumahnya luas gitu ya, 100 meter persegi. Kemudian sepakat ahli waris untuk membagi di sekat-sekat ya secara fisik ya. Dimana karena anak laki-laki ini 2 kali anak perempuan, berarti dia dapat kan ada 3 orang ya, 2 perempuan 1 laki-laki, berarti kan dibagi 4 ya. Anak laki-laki dapat 2/4-nya, satu anak perempuan dapat 1/4 gitu ya. 2/4 atau setengahnya berarti kan 50 meter. Yang laki-laki dapat 50 meter, yang perempuan masing-masing dapat 25 meter. Oke, sudah selesai. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah sertifikatnya harus dipecah ya? Baru disebut sebagai bagi waris gitu ya. Nah, sebetulnya tidak perlu ya. Sah-sah saja langsung dibagi begitu saja, disekat-sekat tanpa harus kemudian memecah sertifikat, tetapi tentu lebih bagus lagi kalau sampai kemudian memecah sertifikat ya. Karena takutnya nanti ada yang mau jual bagiannya ya, atau dia butuh uang seterusnya gitu ya. Jadi secara syaratnya tidak harus dibagi dipecah sertifikatnya. Itu hanya masalah administrasi ya. Bagusnya sih dipecah, tapi kalau misalnya kemudian memakan waktu yang lama, biaya yang kemudian besar ya, maka bagi saja dulu sesuai dengan sekat-sekat yang tadi itu, bikin saja dulu ya, bikin surat atau akta bagi waris gitu. Ya, dibikin akta bagi waris ya, disepakati bagiannya, kalau bisa ke notaris gitu ya, dibuatkan akta bagi warisnya. Nah, setelah itu kita punya pegangan. Suatu saat ingin dipecah sertifikatnya, tinggal mengacu kepada akta bagi waris yang sudah ada itu gitu ya. Jadi tidak harus langsung dipecah sertifikatnya karena itu mahal dan mungkin waktunya mungkin lama gitu ya. Jadi yang penting disepakati aja. Ya, tadi sudah sepakat ya, sekatnya 50 meter masing-masing 25. Tinggal tuangkan saja dalam surat itu ya, sederhana saja gitu ya. Surat pernyataan bagi waris, semua ahli waris tanda tangan, kalau bisa ada depan notaris gitu ya. Nah, itu sudah cukup untuk kemudian menjadi pegangan di kemudian hari. Baik. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan turunan dari Rizwan domisili Malang. 8 bulan setelah pembagian sekat, saya mengalami berbagai macam ujian dan musibah. Mulai dari kecelakaan sampai dengan sakit-sakitan yang membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan, saya berniat untuk menjual bagian saya kepada adik perempuan saya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah hal tersebut diperbolehkan atau melanggar syariat Islam? Apakah transaksi antara saya dengan adik termasuk ke dalam jual beli? Apakah saya dan adik harus membuat dan mengurus dokumen resmi yang menyatakan peralihan status kepemilikan dari saya kepada adik? Oke, karena waktunya habis, saya jawab singkat saja ya. Jawabannya adalah boleh. Ya. Jadi boleh menjual sahamnya kepada adik perempuannya. Itu jual beli yang sah, yang penting harga sepakat gitu ya. Dan kalau bisa tadi betul ada akta jual belinya. Baik. Masya Allah Ustadz, sepertinya sudah berakhir nih Ustadz pertanyaan dari sosmednya. Alhamdulillah, baik kalau begitu insya Allah kita masuk
lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.